Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azman Fauzi. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan menyelesaikan tugas PBAK Fakultas, yaitu mereview salah satu tokoh Islami. Saya akan mengambil dari sosok tokoh yang sangat populer, yaitu tokoh Ibnu Sina. Tahukah Anda siapa sosok Ibnu Sina? Baik, simak baik-baik, akan saya terangkan, akan saya jelaskan siapa sosok Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan salah satu ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika, filsafat, dan teologi Islam. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, biologi, bahkan musik dan sastra. Bernama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Dunia Barat lebih mengenalnya dengan nama Avicenna. Ibnu Sina lahir di Afsana dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan, tanggal 22 Agustus 980 Masehi. Ayah Ibnu Sina dikenal sebagai seorang sarjana yang dihormati. Ibnu Sina tidak pernah menikah sepanjang hidupnya. Ia mengembuskan nafas terakhir pada bulan Ramadan tahun 1037 Masehi pada 57 tahun dan dimakamkan di Hamadan. Sorry guys. Persia kini wilayah Iran. Saya memilih umur pendek tapi penuh makna dan karya daripada umur panjang yang hampa, ucap sebelum wafatnya. Sejak usia belia, Ibnu Sina telah menunjukkan kemampuan intelektual yang tinggi. Pada umur 10 tahun, ia sudah menjadi penghafal Al-Quran. Keren. Selanjutnya, di umur 16 tahun, Ibnu Sina belajar ilmu kedokteran kepada Abu Abdullah An-Nakili mengenali ilmu kedokteran. 2 tahun setelahnya, Ibnu Sina berhasil menyelesaikan status penuh sebagai dokter. Pada tahun 997 Masehi, Ibnu Sina mendapatkan panggilan dari penguasa dinasti Samaniyah di Persia, yakni Al-Amir Ar-Ridha Nuh II. Ibnu Sina diminta mengobati penyakit sang amir dan berhasil. Mantap. Keberhasilan Ibnu Sina membuatnya menjadi orang yang dihormati di Kekaisaran Samaniyah. Bahkan Ibnu Sina mendapatkan sebagai berbagai akses dan fasilitas termasuk perpustakaan. Pada usia ke-21 tahun, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan di bidang matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, musik, dan puisi. 2 karya Ibnu Sina yang paling berpengaruh adalah Kitab As-Shifa dan Al-Qanun fit Tibb. Al-Qanun fit Tibb disebut sebagai buku kedokteran eksperimental yang paling penting dalam sejarah. Berkat kitab ini, Ibnu Sina disebut sebagai dokter pertama di dunia yang melakukan uji klinis dan pengenalan farmakologis klinis. Kitab ini juga berperan penting dalam kemajuan ilmu anatomi, ginekologi, dan pediatri. Ibnu Sina amat populer di kalangan pengajar medis barat sebagai peletak prinsip dasar sains. Tidak hanya itu, Ibnu Sina juga dikenal sebagai tokoh yang berjasa dalam hal tuberkulosis atau TBC, diabetes, tumor, efek placebo. Dilansir Stanford Encyclopedia of Philosophy, Ibnu Sina dijelaskan sebagai tokoh muslim yang menggabungkan pemikiran filsafat ilmiah dengan teologi Islam. Berkat penggabungan ini, ia menghasilkan sebuah pemikiran teologi yang rasional
Avicenna alias Ibnu Sina adalah Muslim yang taat dan berusaha untuk mendamaikan filsafat rasional dengan teologi Islam. Tujuannya adalah untuk membuktikan keberadaan Tuhan dan ciptaannya dari dunia ilmiah dan melalui akal dan logika. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, nanti bisa ditanyakan di komen. Oke. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.